Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Juanda, Aldi Alfionor, dan Rajudin. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang sifat sholat. Pengertian sifat sholat. Sifat sholat ialah sikap atau bentuk yang terjadi di dalam sholat yang memiliki rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Sikap ini bisa melepaskan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban bila seorang hamba telah melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajibannya saja. Sholat adalah ibadah yang paling agung sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh pahalanya bila pelaksanaan kewajiban-kewajibannya disertai dengan kekhusyuan, ketundukan, ketumakninah, dan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakannya dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghayati bacaan, zikir, dan doa yang diucapkan, termasuk ketika berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang hadis-hadis tentang sifat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idza kumtu ila salati fa asbighi wudu'a, thumma istaghbili al-qiblata fakabbir, summa ifra' ma yasarru ma'aka minal Qur'an, summa irka' hatta tatma'inna raqi'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma usjud hatta ta'ma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma usjud hatta ta'ma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma usjud hatta tatma'inna sajidan, thumma if'al dzalika fi salatika kulliha. Akhrajahu as-sab'atu wal lafaz lil Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang terasa mudah bagimu. Selanjutnya ruku'lah sehingga tumakninah dalam ruku'. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, lalu sujudlah sehingga engkau tumakninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah sehingga tumakninah dalam duduk, lalu sujud lagi sehingga tumakninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah semua itu di dalam semua sholatmu. Hadis riwayat 7 Imam hadis. Lafaz ini milik Al-Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad Muslim disebutkan, sehingga engkau tenang dalam berdirimu. Dan menurut lafaz riwayat Ahmad, maka tegakkanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang itu kembali seperti semula. Menurut riwayat Nasai dan Abu Dawud dari hadis Rif'ah ibnu Rafi'i, sungguh tidak sempurna sholat seseorang di antara kamu kecuali dia menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ia bertakbir dan memuji Allah. Dan menurut mazhab Hanafi berpendapat sholat tetap sah dengan membaca ayat apa saja dari Al-Quran, sekalipun ia mampu membaca dan memahami Al-Fatihah. Jumhur ulama
juga berpendapat tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah bagi orang yang telah hafal. Mereka berdalih dengan hadis yang diriwayatkan di dalam As-Sahihain yang bersumber dari Ubadah bin As-Hamid bahwa Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudara Rajudin. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, hadis Abu Qatadah dalam riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Sementara itu, beliau pun telah bersabda yang berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini menunjukkan wajib. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tuma'ninah ketika bangkit dari ruku dan ketika duduk di antara dua sujud. Mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib tuma'ninah ketika bangkit dari ruku dan tidak pula ketika duduk di antara dua sujud. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.